Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini tanggal 1 Juni tahun 2022, ini adalah hari yang baru, di bulan yang baru, bulan Juni ini. Dan saya percaya jika Tuhan sudah memelihara, melindungi, memberkati, menyertai kita selama tahun 2022 ini, kita sudah melewatinya selama 5 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan percayalah, yakinlah, di bulan Juni ini pun Dia sudah menyediakan hal-hal yang indah, hal-hal yang terbaik bagi kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, di dalam kasih Kristus, saya terus mengajak Bapak dan Ibu merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menjadikan firman itu sungguh-sungguh sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa Dia akan membawa kita kepada kehidupan yang terbaik, bahkan menjalani kehidupan ini dengan kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan bacakan kepada kita firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tentunya Ibu Bapak dikasih Tuhan, ayat Amsal ini sangat kaya kalau kita merenungkannya satu persatu, ayat per ayat. Sangat-sangat banyak hal yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Tetapi pada kesempatan ini saya akan baca dan mengawalinya dari ayat pertama dan sampai dengan ayat yang kedua dari Amsal pasal yang ketiga ini. Dan ayat-ayat selanjutnya saya akan ucapkan dan sampaikan bagi kita di dalam renungan pada kesempatan hari ini. Dituliskan demikian firman Tuhan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu masih ingat tentang renungan firman Tuhan yang kita terima kemarin di tanggal 31 Mei, di Amsal pasal yang kedua ayat pertama dikatakan bahwa, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu." Jika artinya ada janji, ada harapan bagi orang yang menerima dan menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ada dampak-dampak yang sangat berfaedah dalam kehidupan. Tetapi dalam ayat yang baru saja saya bacakan, Amsal 3 ayat 1 sampai dengan kedua, justru firman Tuhan membawa kita lebih dalam lagi. Dengan kata atau kalimat perintah, "Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Artinya, firman Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk selalu mengingat firman Tuhan, karena dikatakan jangan melupakan, dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ajaran-ajaran disampaikan oleh Amsal atau ajaran disampaikan oleh firman Tuhan harus dipelihara, harus selalu diingat. Dan berdasarkan ayat Amsal pasal ketiga ayat 1 dan sampai ayat 11 ini, saya melihat ajaran-ajaran yang sangat berharga, sangat penting, yang harus selalu kita ingat, yang harus selalu pelihara dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya hanya sampaikan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Tentunya banyak hal yang bisa kita gali, banyak hal yang bisa kita pelajari. Apakah itu ajaran yang tidak boleh dilupakan, ajaran yang harus selalu pelihara dalam kehidupan kita? Dikatakan dalam ayat yang ketiga, "Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau." Artinya kasih setia di dalam kehidupan kita harus selalu ada. Bahkan dikatakan kalungkan itu pada lehermu. Artinya itu menjadi perhiasan dalam hidup kita. Tuliskan itu dalam loh hatimu. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kasih dan setia itu bukan hanya di tampilan luar, tapi kasih setia Tuhan itu, kasih setia itu harus ada dalam hati kita.
Iya kan? Dikatakan jangan kasih setia dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan di lehermu, artinya itu adalah tampilan luar kita, tapi tuliskan dalam lubuk hatimu, ada dalam hati kita juga. Itu ajaran yang tidak boleh dilupakan, ajaran yang harus selalu dipelihara dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan dalam ayat yang kelima, dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya bahwa kehidupan kita diajarkan dan jangan dilupakan, harus dipelihara, yaitu sikap yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati. Percaya kepada Tuhan jangan setengah hati, tapi segenap hati. Itu harus dipelihara. Ini ajaran yang sangat penting. Jangan dilupakan, tapi harus dipelihara dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, bagaimana buktinya kalau orang itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Dijelaskan juga dalam ayat ini, yaitu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dia tidak bersandar kepada pengertiannya. Artinya dia mengandalkan pikirannya, tidak. Tapi bukan hanya itu, dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dia akan mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Artinya menerima, mengandalkan Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga, tidak menganggap dirinya bijak. Nah ini dia. Jadi tidak bersandar kepada pengertiannya, mengakui Tuhan dalam segala lakunya, tidak menganggap diri sendiri bijak. Tapi bukan berarti menganggap diri bodoh, bukan. Tapi jangan menganggap diri sendiri yang paling bijak. Bahkan karena sampai demikian tidak lagi percaya kepada Tuhan. Iya kan? Karena ada orang merasa lebih pintar. Sudahlah, semuanya harus bergantung kepada kita kok, katanya begitu. Tuhan situ memang maha penolong, tapi tergantung kitanya. Kalau kita tidak mampu, ya tidak mampu juga. Saya beritahu, itu namanya mengandalkan pemikiran sendiri dan juga tidak mengakui Tuhan dalam laku kita. Justru kita menganggap diri kita bijak. Saudaraku dikasih Tuhan, saya beritahu, kita ini memang diberikan pengetahuan oleh Tuhan, tapi pengetahuan kita terbatas. Kita tidak maha bijak, hanya Tuhan yang maha bijak. Itulah sebabnya percayakan dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Itu ajaran yang tidak boleh dilupakan, harus dipelihara dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dikatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan. Saya sudah berulang kali mengatakan takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan. Caranya bagaimana? Menjauhi kejahatan. Karena kejahatan itu adalah noda dosa di pandangan Tuhan, dan Tuhan tidak mau bersatu dengan dosa. Maka orang yang takut akan Tuhan harus menjauhi kejahatan. Dan itu ajaran yang tidak boleh dilupakan, harus dipelihara dalam kehidupan kita. Yang keempat, ajaran yang disampaikan yang tidak boleh dilupakan adalah muliakan Tuhan dengan hartamu. Wah, ini dia. Memuliakan Tuhan dengan harta kita, apapun yang kita miliki, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kesenangan pribadi kita atau sesuka hati kita mempergunakannya. Jangan ada orang berkata, ini uangku kok, ini hasil keringatku, ini hasil usahaku. Ya, memang. Tapi saya beritahu, semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Kita bekerja, mendapatkan hasil karena diberkati oleh Tuhan, karena ditolong oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, kita harus ingat, jangan melupakan ajaran firman Tuhan. Jangan juga mengabaikannya, tapi harus kita menerima, menyimpannya, mengingatnya, dan memelihara ajaran firman Tuhan tersebut, yaitu memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dan ayat yang selanjutnya dalam ayat 11 dikatakan, jangan menolak didikan Tuhan. Ya, itu harus ada dalam hati kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam seluruh kehidupan ini, Tuhan selalu bersedia dan mau mendidik kita. Pengalaman sulit, pengalaman susah, mengalami diberkati, mengalami kekurangan, mengalami masa-masa yang kelam, mengalami masa-masa yang penuh dengan pengharapan dan berkat. Semuanya itu dipakai Tuhan untuk membuat kita mengalami didikan Tuhan. Khususnya di masa-masa yang sulit, Tuhan memberikan didikan kepada kita bagaimana kita menghargai akan berkat Tuhan. Ada kalanya waktu semua dalam berlimpah, orang itu lupa kepada Tuhan. Tapi waktu mengalami kekurangan, mulai orang mencari Tuhan. Berarti Tuhan sedang mendidik orang tersebut untuk tetap ingat akan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini,
Melalui Amsal ini kita diingatkan supaya selalu mengingat dan memelihara perintah Tuhan yang Dia sampaikan melalui firman-Nya. Yang pertama saya katakan, janganlah kekeh setia meninggalkan kita, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta kita, dan jangan menolak didikan Tuhan. Mengapa firman Tuhan ini mengajarkan itu kepada kita? Mengapa hal itu kita lakukan? Apakah untuk menambah pekerjaan, menambah tugas kita, menambah aktivitas kita? Tidak, tapi justru dengan tidak melupakan firman Tuhan dan justru memeliharanya dalam hati kita, ada berkat-berkat yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ayat kedua dikatakan panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera ditambahkan dalam kehidupan kita. Itu sangat luar biasa. Dia menambahkan yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain dikatakan, kalau kita memelihara kasih dan setia, dampaknya itu kita akan mendapat kasih dan penghargaan dari Tuhan, dari manusia. Kalau kita takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dampaknya itu akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang kita. Nah, saya beritahu ini, kalau kita mengalami gangguan kesehatan, ini menjadi pesan Tuhan. Mari kita meningkatkan hati yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan kita akan mengalami kesembuhan demi kesembuhan dari Tuhan, kesegaran demi kesegaran dari Tuhan. Saya mengajak kita membuktikannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita juga memuliakan Tuhan dengan harta kita, dikatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, dampaknya adalah lumbung-lumbung kita akan diisi penuh, melimpah, bejana pemerahan akan meluap dengan air anggur-anggurnya. Artinya ada berkat-berkat yang semakin dilimpahkan jika kita mengingat, kita memelihara perintah Tuhan atau firman Tuhan, ajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, tanggal 1 Juni tahun 2022 ini, di hari pertama di bulan yang baru, bulan Juni ini, saya menyampaikan kepada kita supaya kita senantiasa mengingat firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kita. Dan berdasarkan firman Tuhan ini pasti memberi dampak dan faedah yang baik bagi kehidupan kita. Akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita melatih diri dan membiasakan diri untuk semakin mencintai, menyukai, dan menaati firman Tuhan. Sekali lagi, membaca secara rutin itu baik, tapi saya mau sampaikan lagi, membacalah di dalam cinta yang kuat kepada Tuhan, cinta kasih setia kepada Tuhan, karena kita menghormati Tuhan, karena kita mau memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jika itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan, saya percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dampak dari mengingat firman Tuhan, dampak dari memelihara perintah Tuhan, itu akan nyata dalam kehidupan kita. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, karena Dia menyatakan berkat-berkat-Nya bagi setiap orang yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, biarlah kita semuanya berdoa supaya Tuhan tolong kita semakin mencintai firman-Nya. Kita semuanya meminta bimbingan Tuhan supaya selalu menemukan hal-hal yang menyegarkan dan menguatkan bagi kita saat membaca firman Tuhan, saat merenungkan firman Tuhan. Kita juga berdoa supaya Tuhan selalu bukakan rahasia-rahasia firman-Nya untuk memperkaya dan meneguhkan jiwa, meneguhkan roh kita di hadapan Tuhan di dalam menghadapi segala keadaan. Karena kita tahu firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Maka simpanlah dan peliharalah firman itu di dalam kehidupan kita, karena kita yakin Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, dan mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan yang memberkati kita melalui firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini karena Engkau mengingatkan kami supaya kami memelihara firman Tuhan dan jangan melupakannya, tapi mengingatkan dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, dan biarlah setiap kami terus memelihara kasih setia, takut akan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami mau mengatakan, hidup kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, sembuhkan yang sakit,
berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan pertolongan bagi mereka yang mengharapkan pertolongan-Mu, dan biarlah setiap saudara-saudaraku mengalami sejahtera dan pertambahan, peningkatan yang dari Tuhan, segala yang terbaik yang disediakan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan kita. Jika bapak ibu diberkati, tuliskanlah di kolom komentar. Dan supaya hal itu bisa memberkati banyak orang, bagikanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, supaya terus teguh di dalam iman. Dan jika bapak ibu mengalami pertanyaan-pertanyaan atau memiliki pertanyaan-pertanyaan dan pokok-pokok doa yang butuh dukungan dalam doa, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan saya percaya Tuhan akan senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera. Shalom.